Ya, halo teman-teman, balik lagi sama gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Nah, kali ini gue pengen cerita ini. Ada satu hal penting yang perlu kita siapkan sebelum kita mencukur. Apa itu? Gue nyebutnya plan atau rencana. Nah, rencana ini adalah gaya rambut apa yang akan kita buat di rambut customer kita. Nah, kayak gimana cara menyusun rencananya? Caranya adalah kita tinggal berdiskusi dengan customer. Nah, dia rambutnya pengen dibuat apa, kegiatan sehari-harinya bagaimana, selera dan kebutuhan tentang gaya rambutnya itu kayak gimana. Nah, kebetulan kali ini gue udah sama Om Bob. Halo Om Bob. Halo, Bang Oke, Ded. boleh perkenalkan Om Bob? Halo, saya Bobby, pelanggan Iya, Menfor setia. jadi sudah bertahun-tahun lah ya. Iya, motong rambut masih Nah, setiap bulan, bahkan sebelum sebulan pun udah cukur. jadi sudah bertahun-tahun Om Bob berlangganan di Menfort. Tapi sebelumnya kan namanya bukan Menfort ya Om Iya, Bob ya. Jadi pokoknya udah lama deh. udah Nah, lama lah, dari tapi awal lah dulu. For your information nih, kebetulan sebetulnya gue baru kali pertama mau motongin rambut Om Bob nih, bener ya? Betul, Biasanya Om Bob dipotongin sama temen Bung gue, Tias. Om Tias ya. Iya, Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja gue tanya Om Bob, pengen potong kayak gimana nih kali ini? dahsyat ganas. Nah, itu. Jadi biasanya Iya, dipotong sama Om Tias, iya modelnya biasa tipis di sini apa namanya tuh? Tipis. Nah, fade terus kita di nyebutnya. garis di situ. Nah, kayak gitu teman-teman. Terakhir Biar. pernah juga dibikin French crop sama dia. Oke, jadi kita nggak bisa memaksa customer untuk mengerti bahasa-bahasa baku tentang barber ya, contohnya fade atau gradasi side part gitu-gitu. Tapi kita bisa sampaikan ke dia dengan bahasa-bahasa awam, contohnya ditipisin atau dihabisin bagian samping dan belakangnya. Nah, kayak gitu kira-kira contohnya. Nah, sebetulnya kalau kita perhatiin, Om Bob belum terlalu lama ya, Om Bob ya, Betul, belum potong sebulan. rambut. Jadi kita masih bisa ngelihat pola rambut atau pola potongan sebelumnya. Jadi kayaknya bagian samping sama belakangnya di fade dan nanti ada dan ini ada bekas garisnya dan nanti akan gue buat garis juga di bagian samping. Lalu bagian atasnya tinggal gue rapiin untuk menyesuaikan aja. Yang pasti kayaknya Om Bob ini memang suka rambutnya pendek ya Om Bob ya. Iya, betul, betul. Oke. Okay. Biar fresh kayak Ya. Bung Dedi. Oh iya, gue Iya. udah botak. Gue udah ada video botaknya. Jadi lo jangan lupa nonton juga video tersebut yang udah gue upload sebelumnya. Jadi yang belum nonton, tonton juga video gue yang lagi dicukur botak kayak gini. Oke, mau tahu kan kayak gimana cara gue potongin rambutnya Om Bob, bagian samping dan belakangnya gue buat fade, nanti akan gue buat garis dan atasnya sedikit aja. Nah gitu pentingnya plan atau rencana kita sebelum memotong rambut. Jadi kita mesti tahu gaya rambut apa yang akan kita buat. Let's go. Oke, Om Bob, kita mulai ya. Siap. Jadi rambut bagian samping sama belakangnya bakal gua fade dan nanti akan gua buat garis di bagian sampingnya nih, Om Bob. Siap. Ngomong-ngomong, Om Bob, kenapa sih kok suka rambutnya dibuat pendek gini, Om? Ya, lebih praktis. Kalau pernah juga dulu gondrong kan? Oh, wow, dulu pernah gondrong. Pernah dong. Iya, beberapa hari yang lalu gue juga gondrong, Om. Iya, iya, makanya. Pernah gondrong, cuman ya udah nggak nyaman aja. Oke. Kalau pendek ini kan nyaman kan. Terus juga bisa ganti-ganti model kan? Ganti-ganti model dan model apa dengan gaya rambut ini sangat menguntungkan dengan untuk barbershop kita, Om. Oh, gitu ya? Iya, karena Om Bob akan sering-sering cukur. Iya, Iya iya, nggak? iya. Betul, betul. Oke Om, jadi ini kali pertama gue potong rambut Om Bob nih ya. Iya, iya. Oke. Jadi teman-teman, ini di awal langsung gue buat guideline di bagian samping sama belakang. Silakan Om. Nanda emang lagi libur? Waduh, lagi fitness dia. Pantesan barusan dia nelpon gua. Nelpon saya tadi. Oh, fitness. Iyalah. Jaga stamina pengantin baru. Oke, teman-teman, jadi ada customer gua. Dia langsung dicukur sama Om Tias.
Om Bob balik lagi nih ke cerita-cerita tadi. Ya, Jadi tadi nyampe, ya iya kalau rambut pendek itu saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena Om Bob akan sering-sering cukur. iya, Nah itu akan lebih menguntungkan untuk usaha barbershop seperti kami kan. iya, 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 Jadi tolong pertahankan seperti ini. iya, betul dong. Om Bob lagi sibuk apa nih? Ya, biasalah kalau sibuk dengan kerjaan, macam-macam. Mm-mm. Terus juga lagi nyalurin hobi juga sekarang. Waduh, apa Pengen nih jadi hobinya? YouTuber juga kayak Bung Ded. Wah, boleh-boleh nanti kita sharing-sharing soal Kan saya udah YouTube sering ya. dibantu sama Bung Ded nih. Iya teman-teman, jadi Om Bob ini sedang ingin ngebangun channel YouTube ya Om Bob ya. Ya, Mm-mm. tentang Kontennya tentang Inter Milan. ya bola. Oh, tentang bola tapi spesifiknya Inter Milan ya. Ya, Karena sebenarnya udah ada di Spotify juga untuk podcastnya udah 25 oh, episode. 25 episode. Mm-mm. Boleh dong Om cita-cita sejak kapan Om Bob ini suka Inter Milan dan kenapa Oh, suka sejak sama zamannya Ronaldo dulu tuh. Hmm. Ronaldo botak. Jadi gimana tuh awalnya? Oh iya, mic-nya mudah-mudahan kedengaran. Ah, Thank you Om Tias. keren nih Om Tias. Ya Om, gimana dong Zamannya awalnya? Ronaldo dulu tahun berapa itu ya? Tahun 2000 ya? Ronaldo yang botak ya maksudnya ya, Iya, bukan Cristiano Ronaldo ya. bukan. Seneng ya, memang udah sejak itu ya senang bola lah. Emang dari kecil kan juga di kampung dulu kan juga suka main bola kan. Mm-mm. Main bola, udah. Nah, nyampe di Jakarta ya udah kita udah bisa nonton TV kan. Kalau di kampung kan dulu nggak bisa. Iya, Di mana memang asal? di Payakumbuh. Itu Sumatera Padang, Barat. Sumatera Heeh. Barat. Oh, oke oke oke. Nah, nyampe sini kan segala informasi lengkap kan kalau di Jakarta kan. Betul. Nah, kita ya lebih lebih banyak inilah, lebih banyak tahu tentang informasi. Mm-mm. Ya udah coba. Oh iya. Pernah juga sih dulu pengen wah, jangan kapan-kapan pengen Tapi hobi main bolanya juga. hobi dong. Dulu Wah, masih sebelum pantesan. pandemi masih suka main futsal. Pantesan postur tubuh Om Bob ini atletis ya. Masih suka olahraga berarti sampai sekarang. Masih Wow. tiap Om hari. tiap hari. Ya nggak usah lama-lama, paling lama 15-30 menit. Yang penting eh, apa namanya? Latih otot kita, baik otot kaki, otot Mm-mm. dada, tangan, semuanya. Karena itu yang membuat kita kuat gitu loh. Orang kan Oke. kalau semakin bertambah umur itu kalau ototnya nggak pernah dilatih, itu ototnya akan mengecil. Nah, nih Om, teman-teman, ini ilmu nih, kalian mesti simak nih. Ayo Om, lanjutin lagi Om. Ya, Oke, jadi kayak gimana tadi? Otot, kuat, balung besi. Maksudnya apa tadi? ya, jadi kan badan kita ini kan penuh otot kan, terutama paling Oke, otot yang paling banyak itu di kaki. di kaki. Ya, jadi ya cara melatihnya bukan dengan kardio, dengan latihan beban. Ya kalau kaki itu kan bisa dengan squat, ya kan? Oke. Macam-macam tuh. Kalau latihan beban, kalau untuk latihan tangan, bicep, Hmm. tricep itu kan bisa pakai barbel gitu. Atau juga kalau latih pundak bisa dengan pull up ya yang badan kita tarik ke atas. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya kan orang bilang sepele ya, ah ngapain, gue takutnya nanti kayak aderai badannya, ya nggak Ah, sesimpel itu juga gitu loh. iya 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 iya. Nah tetap selain olahraga, pola makan juga harus dijaga. Karena kan yang paling banyak sekarang orang meninggal itu, yang paling pertama, pembunuh pertama itu adalah gula. Gula. Ya, Bukan kenapa? rokok nih, bukan Bukan, rokok. bukan, Berarti gula. aman kalau masih ngerokok ya. Rokok aman-aman, silakan, boleh, boleh. Nah, Jadi gula. gula pembunuh pertama. Apa? Itu udah ada penelitiannya ya, Ada, Om Bob ada. ya. Ya, kalau orang minum bersoda aja itu kan udah gula semua kan. Nah, kebayang kan makan nasi, makan yang lain-lain, Mm-mm. semuanya kan masuk ke tubuh jadi glukosa. Oke. Kalau udah jadi glukosa, nah itu semakin lama kan semakin menumpuk. Ya. Nah itu yang jadi akhirnya jadi penyumbatan, bisa juga kena ke stroke, bisa ke jantung, jadi bahaya. Mm-mm. Anjir, berarti ini gue harus simak juga nih. Gue penting juga buat kesehatan kita ya. Iya, gua sendiri udah 5 tahun nggak makan nasi. Mm-mm. Kuat, maksudnya nggak Nggak, makan nasi iya, gimana nih nggak maksudnya? makan nasi. Kalau makan tuh cuman lauk pauknya aja, kayak ayam, telur, daging gitu aja.
Alasannya apa nggak makan nasi, Om Bob? Ya karena kan ya kita kan pengen investasi ke badan kita secara kesehatan. Investasi kesehatan gitu Iya, maksudnya. Oke, artinya kita mesti menjaga. iya. Intinya Lagian kayak lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. betul, iya. Kan Oh. kalau istilahnya kan kalau kita nggak jaga kesehatan ya kita yang akan ini nanti yang merasakan nanti dampaknya gitu loh. Mm-mm. Om Bob, bentar dulu nih. Gue tadi agak kurang jelas Hmm. antara kardio dan beban. Yang dimaksud kardio itu apa? Ya kalau Beban itu kardi maksudnya apa sih? kalau kardio itu kan orang kan cuman hanya apa ya? Itu kan Latihan, contohnya latihan kayak apa? jalan kaki, lari, sepeda. Nah, itu kan lebih ke kardio, bukan melatih otot. Memang itu Baik. membakar kalori, tapi tidak sebesar membakar kalori dengan latihan otot, latihan beban. Jadi gini, Oh, oke. umpamanya gini, misalnya Bung Det nih, Hmm. bawa mobil isi bensin 300.000, ya Hmm. kan? CC mobil 1.500, udah Hmm. keliling-keliling Jakarta kan ngabisin nggak habis-habis, bener nggak? Hmm. Nah, nah sekarang gua nih naik mobil misalnya mobil yang CC 2.500, isi Hmm. 300.000, lebih dulu mana habisnya? Yang sesinya gede lah. Nah, seperti itulah latihan beban. Oke. Ngapain kita ngejar muter-muter Jakarta untuk ngabisin bensin? Iya kan? Tapi irit. Iya. Mobilnya irit gitu karena Mobil. cc-nya kecil gitu ya. Ya, tapi kan bukan itu analogi bukan seperti itu. Oh, maksudnya Intinya kalau kita main kardio itu baik. pembakaran kalori sama pembakaran lemak itu nggak lebih banyak dibanding bakar dengan latihan beban. Hmm. Jadi latihan beban hanya 30 menit, kita udah bakar kalori 1.000. Sementara yang kardio dia Hmm. dia butuh waktu misalnya 2 jam untuk mencapai itu gitu loh. Jadi Oh, iya 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 iya. Menarik sekali ya. Jadi Om Bob akhirnya lebih memilih latihan beban dibanding kardio gitu ya ya. kalau kardio kan Karena kalau diukur lebih baik latihan beban gitu ya. ya kardio sih nggak apa-apa, jalan jalan pagi aja. Daripada nggak sama sekali Iya, ya. jalan pagi aja 2-3 kilo aja udah cukup sebenarnya. Karena kenapa? Hmm. Jalan itu kan bagus buat jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru. Betul. Oke. Ya udah nanti di rumah kan saya punya alatnya kan, ada barbel, dumbbell, lengkap semuanya. Udah, latihan itu aja di rumah, push up juga, ada juga ngeplank, ada sit up. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita kerjain untuk badan kita sendiri ya, Tanpa alat. tanpa alat. Jadi yang nggak punya waktu ke Di gym, gym atau gitu tetap bisa latihan beban ya. iya, nggak harus ke gym kok. Ya tinggal beli alatnya, kan alatnya juga murah-murah sekarang. Apalagi kan online shop juga gampang sekali, apapun yang kita mau, tinggal buka handphone datang. Tinggal klik I- ketemuan deal gitu ya. iya, Ya kalau yang bahkan bisa buat sendiri yang dari bekas kaleng cat, terus isi iya, semen itu pun bisa ya. Kalau bisa, yang kreatif lagi gitu ya. bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menjaga kesehatan sebetulnya. Iya. Nah, cuman kan sebenarnya orang mau olahraga atau enggak, atau orang mau merubah pola makan atau enggak, ya dia punya tujuan. Kalau dia nggak Oke. punya tujuan, ya dia nggak akan lakuin itu gitu loh. Kalau saya sih memang punya tujuan. Oh. Olahraga punya tujuan pengen sehat, makan dijaga ya pengen sehat gitu kan. Kalau orang kan nggak ada orang yang gua pengen sehat dong tapi makannya amburadul, nah itu mimpi gitu. Seperti gue nyukur saat ini juga punya tujuan. Tujuan gue pengen membuat rambut Om Bob itu tampil lebih baik dari sebelumnya. Betul, nah Oh itu gitu, seperti itu juga olahraga ternyata teman-teman. Mesti punya tujuan betul. supaya bisa konsisten gitu ya Om Bob ya. Iya. Wow, menarik sekali.
Oke, Om Bob, udah hampir selesai nih. Tadi kita kan udah bahas tentang bola, tentang olahraga, kesehatan, makanan. Om Bob kasih dong kesimpulan. Kenapa sih harus menjaga kesehatan? Ini akan penting buat teman-teman gue di sana. Ya pastilah, yang namanya kesehatan kan itu apa namanya itu kan apa namanya semacam pondasinya kita. Kalau kita Baik, udah nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain, gimana? Ya kan? Bisa nyari duit nyusahin hari orang, ini. Nah, iya. Bisa kerja ya karena masih nyusahin iya, keluarga ya. betul. Itu udah pasti. Intinya ya harus jaga kesehatan. Oh, oke oke oke. Itu kan sebenarnya sederhana ya. Hmm. Ya orang mau kaya tapi nggak kerja ya nggak mungkin kan. Sama orang mau sehat tapi nggak mau ikutin pola hidup sehat ya nggak bisa. Oh, baik. Oh, Hmm, jadi kayak gitu ya. iya dong. Nah, jadi simpelnya deh, kayak gimana tuh cara menjaga kesehatan? Simpelnya, sederhananya nih. Ya paling sederhana itu yang pertama itu yang perlu dijaga ya pola makan, kedua Baik. olahraga, Mm-mm. terus tidur yang cukup, ya terus juga jaga manajemen stres gitu loh. Manajemen stres. Iya, kalau bisa usahain puasa. Wow. Puasa ya nggak bukan puasa kayak Senin Kamis atau puasa 30 Ramadan hari ya. ya. Intermittent fasting namanya. Menjaga pola makan, jendela makan. Iya, Oh, gue pernah tuh nonton di iya. YouTube tuh, teman-teman. Intermittent fasting, bagus tuh. Dari Oke, mm-mm. gimana Om Bob? Mantap, Bener ya? keren Nah, kali. ini nih yang gue bilang di pertama tadi, Jos. nyukur itu mesti ada plan atau rencana. Nah, jadi rencana atau gaya rambut apa yang bakal kita buat. Nah, yang tadi udah gue bilang, bagian samping sama belakangnya di fade kayak gini, terus gue buat garis, Mm-mm. dan hampir sama dengan pola sebelumnya lah ya, Om Bob Betul. ya. Mm-mm. Kata-kata terakhir Om Bob ke kamera. Ois. Oke, eh, gimana hasil cukuran kali ini? Weh, luar biasa. Teman-teman yang mau cukur, cukur ke sini Ah, deh. Bung Ded di Menfor. Menfor Ba the best. Barberindo, the best. Nah, Oke teman-teman, gue Dedi pakai iya bukan pakai i pamit dulu. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah ya. Ribet nih. Om Bob pamit juga. oke, pamit teman-teman. Sukses. Sebentar, Om Oh, Bob ada channel YouTube juga ya? oh, belum. Oh, belum. Nanti baru Nanti. adanya podcast doang baru. Oke. Thank you and bye.